Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. So guys, macam mana raya kalian ya? Apakah cukup menggembirakan, berserono ya? Pastilah serono, karena kan pasti kalian boleh jumpa dengan keluarga atau kakek nenek, dengan orang tua kalian, adik kalian ya, saudara-saudara semara. Ramai lagi guys ya. Belum lagi nanti duit raya, ada rendang, opor ayam, sate, maybe makan-makan. Wah, saya pesankan ya, pesan kepada kalian ya, kalau makan jangan terlalu berlebih ya kan, jangan sampai balas dendam ya kan. I know kita sudah berpuasa 30 hari, tapi jangan sampai kita terhilaf pula guys ya. Oke guys, satu video ya yang cukup menarik yang akan kita ulas pada hari ini guys. Ini sih waduh, bukan kaleng-kaleng guys ya. Malaysia berani batalkan perjanjian dengan Mama Rika. Biar betul ini guys, biar betul. Malaysia jadi negara pertama yang berani batalkan perjanjian dengan Mama Rika guys. Luar biasa. Ini kenapa negara sebelah tak berani, geng? Apakah satu geng ya tak sedap hati atau takut? Tak pasti juga lah geng ya. Dan kebetulan berita ini guys ya dari stasiun TV yang ada di Indonesia, yaitu kompas.com. Kita akan coba nonton geng ya, seperti apa ulasannya. Tapi ya seperti biasanya guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk beli topi, ada kacamata, ada smartwatch. Nah, boleh kalian check out sekarang juga. Kita akan coba nonton geng bersama-sama ya, seperti apa video dari Kompas guys. Dan ini serius ya, ini adalah salah satu stasiun TV yang cukup terbesar dan terpercaya yang ada di Indonesia guys. Kita tonton. Waduh, gila. Malaysia menjadi negara pertama yang membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Keputusan ini menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang menjadi dasar kesepakatan kedua negara. Langkah berani Malaysia ini menandai perkembangan penting dinamika perdagangan global, terutama di tengah meningkatnya tekanan tarif dan investigasi dagang yang dilakukan AS. Wow. Pemerintah Malaysia menilai perjanjian dagang AS dan Malaysia kehilangan relevansinya setelah putusan Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif pada 20 Februari 2026. Menteri Investigasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Johari Abdul Ghani pada Minggu 15 Maret 2026 menegaskan perjanjian itu kini batal demi hukum. Keputusan tersebut membuat Malaysia menjadi negara pertama yang mundur dari kesepakatan dagang yang dinegosiasikan di bawah strategi tarif resiprokal AS. Langkah Malaysia ini juga dinilai berpotensi memicu negara lain untuk meninjau ulang kesepakatan serupa. Berani juga kan akhirnya negara lain ya, itu impactnya. Sebelumnya putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal telah mengubah fondasi ekonomi perjanjian dagang yang disepakati sebelumnya. Namun setelah kebijakan itu dibatalkan, pemerintah AS menerapkan tarif seragam sebesar 10% ke semua negara mitra. Akibatnya negara-negara yang menandatangani kesepakatan tidak lagi mendapat keuntungan khusus.
Sementara itu, tekanan perdagangan dari AS juga terus berlanjut meskipun kesepakatan telah ditandatangani. Pada 11 dan 12 Maret 2026, Kantor Perwakilan Dagang AS meluncurkan 2 investigasi baru berdasarkan Section 301 terhadap sejumlah ekonomi besar, termasuk negara yang memiliki perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, hingga Cina turut masuk dalam daftar penyelidikan. Hal ini menunjukkan kesepakatan dagang tidak sepenuhnya melindungi negara mitra dari potensi tarif baru atau investigasi perdagangan. Sementara itu, di dalam negeri Malaysia, keputusan ini memicu perdebatan dan desakan agar pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait status perjanjian dan dampaknya terhadap ekonomi. Beberapa pihak bahkan meminta bukti komunikasi resmi kedua negara yang memastikan kesepakatan tersebut benar-benar berakhir. Kebingungan juga sempat muncul ketika kementerian terkait dilaporkan menarik kembali pernyataan sebelumnya yang menyebut kesepakatan itu sudah tidak berlaku. Situasi ini membuat pemerintah Malaysia berada dalam posisi defensif di tengah sorotan publik dan oposisi. Ya itu dia satu video dari kompas.com ya. Jadi tajuknya adalah memang Malaysia jadi negara pertama yang batalkan perjanjian dengan Mama Rika, geng. Ini cukup menarik ya, dan langkah ini cukup berani juga sih guys. Aduh, aku jadi tertanya-tanya guys ya, macam mana respon dari Indonesia ya, terutama dari netizennya ya, terkait dengan adanya berita ini guys. Itu dia ya. Malaysia hebat, menegaskan jati dirinya. Indonesia mana berani, visi misi malah jadi antek asing. Mama Rika terloyal di dunia. Betul-betul keren Malaysia, perjanjian dagang dengan Mama Rika cuma diliciki saja. Indonesia mah bukan kerjasama lagi, malah ngasih uang 17 triliun. Indonesia ada pakar ekonomi. Itu bukan pakar ekonomi guys. Aduh, itu hanya orang ya. Malaysia sangat pandai. Tidak untung kenapa harus dengan Mama Rika? Ya iya betul. Malaysia lebih punya nyali. Nyali itu keberanian ya, perasaan dan harga diri daripada negara yang penduduknya lebih dari 200 juta jiwa. What the fuck? What the fuck? Ini komen-komen netizen Indonesia sendiri guys ya. Aduh, Malaysia mantap, tak banyak ngomong langsung, ambil keputusan yang tegas dan bernyali besar. Gak seperti Konoha, banyak ngomong doang dan tak bernyali. Apa kita berani? Atau omon-omon? Aduh, Malaysia bisa bersikap, lah Indonesia. Nah kan guys, ini bukan saya yang ngomong ya, tapi komentar-komentar di video ini guys ya. Saya hanya membacakan saja. Oke, sang jenderal sepertinya harus belajar nyali dengan Malaysia. Ya, maksudnya itu maknanya sang jenderal itu ya siapa lagi guys kalau bukan presiden ya kan. Dan yang paling kocak, presiden kita malah merapat ke Mama Rika dan istri Will. Oke, balasannya apa nih? Negara Arab ikut Amerika pada sejahtera semua. Negara Arab ikut Amerika pada sejahtera semua. Iya, tapi negara Arab ada harganya untuk Amerika. Membayar USD 1 miliar per tahun dengan raja-raja Arab tidak diganggu Mama Rika. Jika negara Arab enggan menuruti pemerintah Trump, mereka akan hancurkan Mama Rika seperti Libya, Irak, dan Yemen. Oke. Arab Saudi tidak ada koruptor dan pencuri. Di Indonesia koruptor banyak. Aduh. Oke. Masa yang bekas jenderal katanya, tapi nggak segarang Malaysia.
bukan saya guys ya. Kamu aku ini yang ngomong ya, bukan saya. Saya hanya membacakan saja ya. Malaysia keren karena menteri-menterinya juga orang-orang kompeten di bidangnya. Jadi masih berpikir objektif dan rasional. That's right, itu dia guys ya. Negara kita habis-habisan dikeruk oleh negara Amerika Serikat. Pemerintah otaknya cuma duit. Rakyat mah sengsara, rezim laknat. Aduh, makin kesini makin barbar guys ya, komentar-komentar daripada netizen Indonesia ya. Malaysia tidak bisa didekte itu diatur ya. Malaysia tidak bisa diatur oleh Mama Rika. Hebat. Malaysia keren, bukan kaleng-kaleng dan bukan kacung dan antek-antek asing. Bukan dari militer tapi bernyali. Bukan dari militer tapi bernyali banget, keren. Ya jelas berani dong, pejabatnya nggak banyak korup, rasuah macam di Indo. Oke. Ekonomi negara Upin Ipin sangat kuat, wajar punya pendirian, nggak kayak Konoha, kuat utang terus. Bravo Malaysia, jangan mau ditakut-takuti Trump. Nah itu ya. Aduh, Indonesia juga harus membatalkan juga. Harusnya begitu sih guys ya kan. Berani, hebat menyelamatkan hutang negara dari hutang. Nah Malaysia nih bos, punya pemimpin yang memiliki harga diri. Aduh. Tidak omon-omon dan tidak mengaku macan, tidak joget, bangsa Malaysia terhormat. Nah itu guys ya. Wah, tumben Malaysia jadi negara pemberani. Mantap juga. Selamat Malaysia. Oh, dari Indonesia ya. Dan ya masih banyak sekali komentar yang cukup pedas ya. Yang bekas jenderal paham nggak? Mana paham kalau pernah di oke. Kejam-kejam komennya guys. Indonesia cuma omong-omong negara berdaulat. Contoh di Malaysia baru negara hebat. Ya, maksudnya memang sesuai dengan tajuk di video dari Kompas guys ya. Jadi memang betul lah Malaysia jadi negara pertama yang membatalkan perjanjian dengan dagang Amerika Serikat, dan harapan ini ya menjadi satu langkah awal ya, apabila kalau nanti negara-negara yang lain ikut, nah impactnya boleh juga sampai ke situ guys ya. Jadi Malaysia yang mengawali dulu, nah siapa tahu nanti next mungkin Vietnam, Thailand ya lainnya juga tidak terpengaruh ya, atau istilahnya apa ya, dikoreksi lagi ya kan, perjanjian dagang yang saling menguntungkan ya, win-win solution itu guys ya. So geng, aduh seram-seram nih guys komentar-komentar dari netizen guys ya. Tapi itulah geng, aku salut sih ya, dan sesuai dengan tajuk ya, negara yang pertama kalinya yang berani batalkan perjanjian dengan Donald Duck. Ini kan luar biasa mantul guys ya. So geng, kalau menurut kalian macam mana boleh ya komen di ruang komentar ya. Oke ya, sepertinya sudah untuk video kita kali ini. Aku tak tahu harus komen macam apa, tapi yang jelas salut, luar biasa, mantap. Semoga dengan kejadian ini ya, dengan langkah ini akhirnya banyak juga negara-negara yang menyusul macam Malaysia guys ya. Jadi berani ya, setidaknya ini tidak sesuai nih ya, tidak win-win solution. Nah enak di Amerika tapi tidak enak di negara gue. Nah kan begitu kan, harus dibatalkan. Ini luar biasa sih. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita nonton sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.